Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bapak Rahmanto selaku Kepala Sekolah SDN Grogol 5. Perkenalkan kami mahasiswa PGSD Hamka. Izinkan kami melakukan observasi guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Di sini observasi kami berupa pengambilan foto dan video lingkungan sekolah serta wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan manajemen berbasis sekolah. Baik, yang pertama izinkan saya bertanya, yakni saat ini kurikulum apa yang dipakai oleh SDN Grogol 5? Baik, untuk kurikulum yang kami pakai yaitu kurikulum 2013 atau yang terkenal dengan istilah Kurtilas. Baik, selanjutnya apa saja kekurangan dan kelebihan dari kurikulum tersebut? Untuk kurikulum 2013 ini kelebihannya itu mengajak siswa untuk aktif, interaktif dan inovatif. Terus juga menuntut kreativitas guru untuk mengembangkan KI-nya baik KI 1, 2 maupun 3 dan 4. Sedangkan kelebihan lainnya semua aspek dinilai di dalam kurikulum 13 ini. Ini memberi ruang kepada guru maupun siswa untuk mengoptimalkan kreativitasnya. Terus untuk mungkin kekurangan ya, semua kurikulum ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di antara kekurangannya itu mungkin dirasakan oleh guru-guru itu penilaian yang terlalu rumit. Ya, bagi guru-guru yang memang mungkin jeli dan sabar serta teliti, ini tidak ada kendala. Tapi bagi mungkin guru yang agak kurang sabar, kurang teliti, apalagi IT-nya kurang, ini cukup menyulitkan. Itu dari kekurangan di bidang penilaian, yaitu dianggap terlalu rumit, gitu saja. Baik Pak, selanjutnya apakah SDN Grogol 5 siap menerapkan kurikulum tersebut? Siap, bahkan kami sudah menerapkan dari saya menjabat di sini, yaitu tahun 2019, kami sudah memakai kurikulum tersebut. Jadi menurut saya sudah 3 tahun ini. Ya, baik Bapak. Selanjutnya, bagaimana Bapak atau Ibu Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran? Bapak dan Ibu Guru kami melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu yang ada di kurikulum 13, dan mereka juga berinovasi dalam pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Untuk kegiatan ekstrakuler ada apa saja Pak di sekolah ini? Saat belum pandemi, yaitu belum ya, pandemi kan ada di bulan Maret 2000 ya. Itu ekskul di SDN Grogol 5 meliputi seni tari, taekwondo, terus futsal, ada kepramukaan dan drum band. Nah, ada 5 ekskul yang kami laksanakan untuk memenuhi dan menampung dari bakat siswa. Iya, baik Pak. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang implementasi manajemen berbasis sekolah? Ya, alhamdulillah cukup bagus ya, walaupun belum sempurna. Di sini selalu berusaha untuk
memenuhinya. Baik Pak, selanjutnya apakah sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah ini dimanfaatkan secara optimal Pak? Secara umum ya, tapi ada beberapa yang mungkin ada kendala, ya tidak 100%. Jadi secara umum sudah bagus, tetapi di sana sini perlu ada penyempurnaan, mungkin penguasaan dari alat-alat tersebut dan SDM-nya perlu ditingkatkan. Apakah segala potensi yang ada di sekolah ini telah dimanfaatkan secara optimal Pak? Ya, kami berusaha mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah kami demi kemajuan siswa-siswi kami. Baik, apakah di sekolah ini melakukan supervisi secara rutin Pak? Ya, pasti itu karena merupakan kegiatan rutin. Setiap sekolah pasti melakukan supervisi. Baik Pak, selanjutnya kapan Bapak melakukan evaluasi di sekolah Grogol ini? Evaluasi sebenarnya setiap hari, tapi tiap bulan dan tiap akhir semester kami juga mengadakan evaluasi secara menyeluruh. Lalu bagaimanakah pengembangan bentuk evaluasi yang dilakukan di sekolah ini? Tentu untuk evaluasinya itu kita sesuaikan dengan keadaan ya. Misalnya ada evaluasi guru bidang akademik, itu kita sudah ada panduannya atau rambu-rambunya sudah ada. Terus evaluasi di bidang non akademik juga ada, dan evaluasi di bidang ekstrakurikuler semuanya terpantau. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengukur keberhasilan dari implementasi MBS di sekolah? Untuk mengukur keberhasilan MBS ini, kami ada tiap tahun itu ada rapor mutu, ya. Oleh rapor mutu itu kita bisa melihat sejauh mana pencapaian dari MBS kita. Iya, baik Pak. Selanjutnya, hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program? Hambatan pasti ada ya, namanya program, ada peluang, ada tantangan, ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Nah, hambatan-hambatan yang kami amati itu kadang-kadang ada yang dari luar maupun dari dalam, ya. Misalnya SDM yang kurang. Contoh di bidang IT, ya, karena produk lama istilahnya itu guru-guru lama untuk IT sudah tertinggal dan kadang-kadang susah untuk mengikuti perkembangan zaman. Tapi kami berusaha untuk kolaborasi dengan anak-anak muda atau guru-guru muda untuk membimbing mereka ataupun meminta bantuan kepada anak-anak mereka. Baik Pak, bagaimana peran stakeholder atau komite dalam setiap pertemuan atau rapat dengan sekolah? Untuk komite, alhamdulillah komite di SDN Grogol 5 ini selalu mendukung setiap ada kegiatan di kami. Misalnya ada kegiatan yang harus dilaksanakan melibatkan komite, mereka dengan siap untuk membantu semampunya. Bahkan kadang-kadang mereka bisa membantu berupa tenaga maupun non tenaga maupun material.
Iya Pak, baik. Selanjutnya, bagaimana persepsi masyarakat terhadap pendidikan di SD Negeri Grogol 05 Pagi? Untuk persepsi sebenarnya masyarakat sangat menaruh harapan ya kepada SDN Grogol 5 untuk meningkatkan mutu dari pendidikan dengan cara peningkatan di layanan, baik layanan secara fisik maupun non fisik, baik dari fasilitas maupun SDM-nya perlu selalu ditingkatkan. Tapi secara umum untuk masyarakat responnya sangat bagus. Baik, selanjutnya Pak, ada tidak Pak dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap persoalan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SDN Grogol 5 ini? Dokumennya? Iya. Untuk dokumen ada, ya, misalnya foto-foto kegiatannya ada, misalnya ada dulu saat pandemi itu kita mengadakan maulid Nabi, nah itu peran serta masyarakat terutama komite itu sangat besar, mereka yang menyelenggarakan, mereka yang membuat panggung, mereka juga yang menyiapkan tempat-tempatnya, kami tinggal datang saja. Jadi untuk peran serta masyarakat dokumentasinya ada, nanti kita minta ada di guru-guru di foto-foto ada. Kan dalam pengembangan sekolah pasti butuh dana ya Pak. Nah, biasanya sumber dana yang diperoleh sekolah itu dari mana saja? Dan biasanya sumber dana yang diperoleh itu digunakan untuk apa aja? Sumber dana sekolah itu ada dua, yaitu POS, yaitu yang berasal dari pemerintah pusat, bantuan operasional sekolah namanya POS, POS, ya. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Yang sumber kedua ini dari BOP namanya, Bantuan Operasional Pendidikan. Ini bersumber dari Pemda DKI. Nah, untuk sumber yang lain mungkin kadang-kadang ada dari sponsor juga, ya, membantu pengadaan. Pernah itu ada dari Yayasan Perempuan itu membantu kita dalam pengadaan handphone, karena pas pandemi ada beberapa anak yang tidak punya handphone. Kami bekerjasama dengan Yayasan Perempuan Indonesia itu untuk pengadaan anak-anak yang tidak punya handphone. Sudah kita mendapatkan 6 handphone. Baik Bapak, selanjutnya ada nggak sih Pak peran warga sekolah dalam kegiatan meningkatkan pendapatan sekolah? Untuk pendapatan sekolah dalam bentuk material itu sebenarnya tidak boleh. Jadi pendapatan ini sudah sumber dananya sudah ada di BOS maupun BOP. Jadi kita untuk menggalang dana itu tidak boleh. Tapi untuk sekedar membantu dan seikhlasnya kadang-kadang bisa, tapi kalau penggalangan dana tidak boleh. Baik Pak, selanjutnya ada tidak Pak donatur dari instansi lain atau dunia usaha untuk membantu penyelenggaraan pendidikan? Untuk donatur dari instansi lain ya, atau pengusaha ya. Sementara ini kerjasamanya secara temporer ya, kadang-kadang datang dari produk susu, dari produk alat tulis, itu kerjasama ya, sekedar membantu temporer saja. Untuk yang kerjasama dengan instansi lain banyak, tapi kalau yang berupa dana itu belum ya. Jadi untuk instansi yang pasti itu Puskesmas, terus kelurahan, terus perguruan tinggi, ini sudah ada 2 yang
masuk di sini ada Universitas Esa Unggul, UHAMKA sering masuk ke sini juga. Kemarin dari Fakultas Kesehatan itu juga masuk ke sini untuk mengadakan penelitian. Nah, itu saja sih untuk kerjasamanya. Ya baik Pak, alhamdulillah sesi wawancara telah selesai. Sekian dan terima kasih untuk Bapak Rahmanto sudah meluangkan waktunya untuk kami. Bila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa. Pesan saya, silakan kalian mengobservasi sekolah kami dan mudah-mudahan terinspirasi. Kalau ada yang memang perlu dikritik ataupun perlu masukan, boleh melalui saya ataupun melalui wakil ataupun guru di sini boleh. Kalau kurang bagus ini begini boleh juga. Apalagi nanti ada yang mau PPL di sini ya. Nah, apa sekarang istilahnya apa dulu PPL, sekarang apa? PLP ya, mau PLP di sini. Kemarin bulan November sampai Desember dari Universitas Esa Unggul 2 bulan juga, 40 kali PPL di sini baru selesai, sekarang masuk tanpa. Mudah-mudahan kerjasama ini saling memberi manfaat. Ya, kami juga minta maaf kalau ada yang kurang-kurang dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.